Hari ini kita akan belajar tentang moderasi beragama. Apakah kamu sudah siap? Yuk siapkan secangkir kopi ya. Kita mulai. Hello guys, welcome to my channel. My name is Fahmi Hamzia from Fatahillah College Bogor. Member of PKDP Islamic State University of Sungunang Jati Batch 3. Baik, lalu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi dari sebuah ajaran agama. Maka orang yang moderat, dia memiliki cara pandang yang ada di pertengahan. Seperti apa itu? Dasar pijakan, nilai-nilai dasar agama dan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Maksudnya, konsep dasar dari moderasi beragama adalah dia memiliki nilai-nilai dasar agama, namun nilai-nilai dasar itu tidak merusak pandangan dia dan konsep-konsep dia dalam berbangsa dan bernegara. Maka ketika kita ingin menjadi seorang yang moderat dalam beragama, ada 3 poin penting yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mencari persamaan ajaran agama dan bukan mempertajam perbedaan. Karena esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkembangan dan persebaran umat manusia sehingga berimplikasi pada kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir dan kebenaran agama beranak pinak. Karenanya kita perlu saling menghargai ketika ada perbedaan dalam memahami teks, karena mungkin ada konteks atau kemudian riwayat-riwayat yang berbeda dalam memahami teks-teks agama. Dan yang ketiga, strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan yang sangat plural dan multikultural. Kita pahami bersama bahwasanya negara Indonesia ini berbeda-beda, bineka tunggal ika. Maka sebagai sesama umat beragama di negeri kita tercinta, kita perlu merawat kebinekaan kita di tengah bangsa yang sangat plural dan multikultural. Lalu pertanyaannya, apa saja prinsip-prinsip moderasi beragama? Ada 6 prinsip dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah tawassut, yang kedua adalah tawazun, yang ketiga adalah syura, yang keempat musawwah, yang kelima tasammuh, dan yang keenam adalah iktidal. Yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, tawassut. Apa itu tawassut? Yakni sikap-sikap yang berada di pertengahan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kami ciptakan kalian wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, yang akan menjadi saksi akan seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan kelak Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Apa yang dimaksud dengan sikap pertengahan? Yaitu sikap tengah-tengah di antara dua sikap, tidak terlalu jauh ke kanan sehingga mencetak orang-orang menjadi fundamentalis. Orang-orang yang berbeda dengan dirinya semua dianggap salah dan dia gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Juga tidak terlalu ke kiri, liberalis, yakni gampang atau mudah menghalalkan yang haram
dan sebaliknya, terlalu mudah dalam mengharamkan yang halal. Lalu, tawazun. Apa itu tawazun? Pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kita perlu berikhtiar mengejar rumah di akhirat kita, rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, namun juga kita jangan melupakan aspek-aspek kehidupan duniawi kita. Berikutnya, syura. Ini prinsip yang luar biasa dan merupakan bagian dari prinsip moderasi beragama, yaitu saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta atau menukar pendapat mengenai satu perkara. Artinya, banyak hal-hal ketika terjadi perbedaan-perbedaan itu bisa selesai ketika dilakukan syura. Kita melakukan diskusi, berdialog, bermusyawarah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk mencari persatuan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Berikutnya adalah tasammuh. Apa itu tasammuh? Toleran atau gampang menerima perbedaan dengan ringan hati. Kita bisa bayangkan anak yang lahir dari rahim yang sama, bahkan di waktu yang bersamaan, hanya beda beberapa waktu saja. Anak kembar misalnya. Tapi anak-anak ini memiliki perbedaan, padahal dia lahir di hari yang sama, dari rahim yang sama. Apalagi kita yang mungkin berbeda rahim, berbeda organisasi kemasyarakatan, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Maka kita perlu mengedepankan tasammuh, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih toleran dalam menerima perbedaan terhadap sesama masyarakat Indonesia. Dan terakhir adalah i'tidal, lurus dan tegas atau menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Mudah-mudahan prinsip-prinsip ini membuat kita sebagai insan akademik, sebagai sivitas akademika, sebagai masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang lebih moderat lagi, sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berkahi, kemudian Allah jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.